Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triana Salsabilah dengan NIM A25122010 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ikatan Kimia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi bentuk molekul yaitu teori VSEPR dan teori domain elektron. Jadi, bentuk molekul menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul, di mana bentuk molekul ini dapat diramalkan berdasarkan gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat atau yang disebut dengan teori VSEPR, dan juga bentuk molekul ini dapat diramalkan berdasarkan jumlah domain atau biasa disebut dengan teori domain elektron, di mana pada teori VSEPR ini membahas tentang gaya tolak-menolak pasangan elektron, sedangkan pada teori domain elektron membahas tentang jumlah domain elektron atau jumlah pasangan elektron. Sebelum itu, kita ketahui dulu apa sih itu domain. Jadi, domain itu merupakan pasangan elektron, di mana pasangan elektron terdiri dari pasangan elektron terikat atau yang disebut dengan PEI dan pasangan elektron bebas atau yang disebut dengan PEB. Pasangan elektron terikat merupakan pasangan elektron yang terikat antara atom pusat dengan atom lain secara kovalen. Sedangkan pasangan elektron bebas adalah pasangan elektron bebas pada atom pusat yang tidak terikat dengan atom lain. Selanjutnya, saya akan melanjutkan kembali mengenai pengertian teori VSEPR. Jadi, teori VSEPR ini adalah teori yang menggambarkan bentuk molekul berdasarkan kepada tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat. Jadi, teori tolakan pasangan elektron ini dikenal dengan istilah VSEPR, singkatan dari Valence Shell Electron Pair of Repulsion, di mana bentuk molekulnya didasarkan kepada jumlah elektron yang saling tolak-menolak di sekitar atom pusat yang akan menempati tempat sejauh mungkin untuk meminimumkan tolakan. Nah, teori VSEPR ini pertama kali dikembangkan oleh Neville Sidgwick dan Herbert Powell pada tahun 1940 dan dikembangkan lagi lebih lanjut oleh Ronald Gillespie dan Ronald Nilom. Ide dasar teori VSEPR ini adalah adanya tolakan antara pasangan elektron sehingga pasangan elektron tersebut akan menempatkan diri pada posisi sejauh mungkin dari pasangan elektron lainnya. Nah, pada posisi yang berjauhan ini menyebabkan tolakan antar mereka itu akan menjadi semakin kecil. Tolakan antar pasangan elektron ini terjadi antara pasangan elektron bebas yang terlokalisasi pada atom pusat dan elektron ikat secara ikatan koordinasi. Sehingga teori VSEPR ini mengasumsikan bahwa masing-masing molekul akan mencapai geometri tertentu sehingga tolakan pasangan elektron di kulit valensi menjadi minimal. Nah, kemudian teori VSEPR itu juga menjelaskan bahwa pasangan elektron bebas itu mempunyai gaya tolak yang lebih besar dibandingkan pasangan elektron terikat. Teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut, berdasarkan teori VSEPR, bentuk molekul dari H2O itu tidak berbentuk linear, tetapi berbentuk V terbalik. Mengapa? Karena pada gambar tersebut, pasangan elektron bebas itu akan mengambil ruang yang lebih besar atau ruang yang lebih luas dibandingkan dengan pasangan elektron terikat. Untuk meramalkan bentuk molekul, kita bisa menggunakan rumus yang ada di PPT, di mana AXN-EN, yaitu A merupakan atom pusat, X yaitu jumlah pasangan elektron ikatan atau PEI, E jumlah pasangan elektron bebas atau PEB, dan N merupakan bilangan bulat di mana N tersebut akan menunjukkan jumlah dari pasangan elektron ikatan dan jumlah pasangan elektron bebas. Nah, di sini
ada beberapa catatan penting di mana ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3 itu akan dihitung sebagai satu pasang elektron ikatan. Kemudian, tolakan antara pasangan elektron bebas lebih besar daripada tolakan antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron terikat dan lebih besar dari tolakan antar pasangan elektron terikat. Nah, di mana pasangan elektron terikat ini menentukan bentuk molekul, sedangkan pasangan elektron bebas itu mempengaruhi besar sudut ikatan. Untuk menentukan atom pusat itu dapat diketahui dengan mencari elektron valensi dari suatu unsur atau dapat dicari dari golongan suatu unsur. Nah, untuk menentukan dari X atau PEI itu dapat diketahui dari jumlah atom yang diikat oleh atom pusat. Kemudian untuk menentukan E atau pasangan elektron bebas itu dapat menggunakan rumus yaitu jumlah pasangan elektron dikurangi jumlah atom yang terikat atau X, di mana jumlah pasangan elektronnya ini dapat diketahui dengan elektron valensi atom pusat ditambah dengan pasangan elektron terikat atau X dibagi 2. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah untuk meramalkan bentuk molekul dengan teori VCEPR. Nah, yang pertama, hitunglah jumlah elektron valensi atom pusatnya atau A. Kemudian tambahkan dengan besarnya muatan jika spesinya bermuatan negatif dan dikurangi dengan besarnya muatan jika spesinya bermuatan positif. Kemudian tambahkan dengan jumlah atom yang terikat atau domain elektron ikatan yang disimbolkan dengan X. Selanjutnya bagi dengan 2 untuk menghasilkan jumlah pasangan elektron. Kemudian untuk menentukan jumlah pasangan elektron bebasnya dapat dicari dengan jumlah pasangan elektron dikurangi dengan jumlah atom yang terikat. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan contoh soalnya. Baik, di sini ada soal yaitu meramalkan bentuk molekul dari NH3. Nah, dari langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, langkah pertama itu adalah kita menentukan berapa jumlah elektron valensi dari atom pusatnya. Nah, di sini dari molekul NH3 ini kita ketahui terlebih dahulu bahwa atom pusat dari molekul ini adalah unsur N, karena unsur N merupakan unsur yang paling sedikit. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa elektron valensi dari unsur N itu adalah 5. Kemudian untuk X-nya adalah 3 karena X sendiri merupakan jumlah atom yang diikat oleh atom pusat. Di sini atom yang diikat oleh atom pusat itu adalah H sebanyak 3. Kemudian selanjutnya untuk menentukan jumlah PeB atau elektronnya kita terlebih dahulu mencari berapa pasangan elektron yang ada. Nah, di sini pasangan elektron itu rumusnya adalah atom pusat ditambah X dibagi 2. Nah, di sini sisa dimasukkan nilainya, di mana atom pusatnya itu senilai 5 dan PEI-nya itu atau X-nya itu 3, kemudian dibagi 2, itu mendapatkan nilai 4. Sehingga dari nilai yang sudah diperoleh kita dapat mencari jumlah pasangan elektron bebasnya, yaitu pasangan elektron dikurangi dengan nilai PEI-nya atau nilai X-nya, yaitu 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa bentuk molekul dari NH3 ini yaitu AX3E1. Karena E-nya 1 sehingga tidak perlu dituliskan, jadi AX3E, sehingga bentuk molekul dari NH3-nya yaitu trigonal piramida. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini kurang lebih pengerjaannya sama dengan contoh soal yang pertama, akan tetapi di sini ada perbedaan dari muatannya, di mana pada contoh soal yang pertama tadi tidak memiliki muatan, sedangkan pada contoh soal yang kedua ini memiliki muatan. Nah, saya akan menjelaskan di mana pada pengerjaan contoh soal kedua ini yang pertama kita akan tentukan terlebih dahulu yang mana
atom pusatnya. Nah, di sini sama seperti sebelumnya bahwa atom pusatnya itu adalah unsur N karena unsur N merupakan unsur yang paling sedikit. Sehingga kita dapat ketahui bahwa elektron valensinya itu adalah 5. Kemudian karena di sini memiliki muatan, kita akan lanjut ke langkah yang kedua, yaitu di mana nilai atom pusatnya itu akan ditambahkan dengan besarnya muatan jika spesinya itu bermuatan negatif, dan akan dikurangi dengan besarnya muatan jika spesinya itu bermuatan positif. Nah, karena di sini muatannya itu positif, maka akan dikurangi dengan besarnya muatannya, yaitu 1. Jadi akan dikurangi dengan 1 elektron, sehingga menjadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, berarti di sini kita mengetahui bahwa nilai dari A-nya itu adalah 4. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai X-nya, yaitu jumlah atom yang diikat oleh atom pusat. Nah, di mana jumlah atom yang diikat oleh atom pusatnya ini adalah sebanyak 4. Nah, dari sini kita dapat menghitung berapa jumlah pasangan elektronnya. Sehingga kita masukkan rumusnya itu adalah atom pusat ditambah dengan nilai X dibahagi 2, yaitu 4 ditambah 4 dibahagi 2, hasilnya adalah 4. Dari nilai tersebut kita dapat menentukan berapa jumlah pasangan elektron bebas atau nilai E-nya, yaitu dengan mengurangi pasangan elektron dengan nilai X-nya atau nilai PeI-nya, yaitu 4 dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga kita dapat menentukan bentuk molekul dari NH4+ itu adalah AX4, yaitu tetrahedral. Nah, gambarnya bisa teman-teman lihat pada PPT yang sudah saya sajikan. Oke, yang selanjutnya yaitu teori domain elektron. Nah, jadi domain elektron adalah suatu cara meramalkan bentuk geometri molekul berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusat, di mana teori domain elektron ini merupakan penyempurnaan dari teori VSEPR, khususnya yang mempunyai ikatan kovalen koordinat. Jumlah domain elektron itu ditentukan sebagai berikut, di mana setiap elektron ikatan, apakah itu ikatan tunggal, ikatan rangkap, ataupun ikatan rangkap 3, itu akan merupakan satu domain. Kemudian setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana domain merupakan pasangan elektron. Pasangan elektron sendiri terdiri dari 2, yaitu pasangan elektron terikat dan pasangan elektron bebas. Nah, teman-teman bisa lihat saya di sini mengambil contoh yaitu H2O. Untuk pasangan elektron terikatnya, teman-teman bisa lihat di situ untuk garis datar yang berwarna kuning merupakan pasangan elektron yang terikat antara atom pusat dengan atom lain secara kovalen, yaitu senilai 2 pasang. Kemudian pada gambar selanjutnya itu ada titik-titik yang berwarna kuning, itu merupakan pasangan elektron bebas pada atom pusat yang tidak terikat dengan atom lain. Di sini kan atom pusatnya itu adalah O. Kemudian pada gambar tersebut elektron itu tidak terikat dengan atom yang lain, makanya dia dinamakan pasangan elektron bebas. Di sini pada contoh tersebut elektron bebasnya adalah 2 pasang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa domain elektron adalah total dari pasangan elektron terikat dan pasangan elektron bebas. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan satu contoh untuk menentukan jumlah dari domain elektron. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa pasangan elektron pada molekul HCl yaitu terdapat, nah di sini ada struktur Lewisnya. Dari gambar itu terlihat bahwa pasangan elektron pada molekul HCl itu ada 1 pasang elektron terikat yaitu PeI dan ada 3 pasang elektron bebas PeB, sehingga kita dapat tentukan jumlah dari
domain elektronnya yaitu 3 tambah 1 yaitu ada 4. Jadi domain elektron pada HCl-nya adalah 4. Ada tabel berikut untuk menentukan jumlah domain elektron H2O dengan struktur Lewis tersebut sehingga didapatkan jumlah domainnya ada 4 karena pada atom pusatnya ada 2 pasangan elektron terikat dan ada 2 pasangan elektron bebasnya. Jadi jumlah domain elektronnya ada 4. Kemudian untuk senyawa yang kedua yaitu CO2. Nah, di sini kita ketahui bahwa atom pusatnya itu adalah C. Nah, di sini C itu hanya memiliki pasangan elektron terikat, yaitu 2 pasang. Sesuai dengan aturan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya semua ikatan itu baik rangkap, ikatan tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3 itu akan dihitung sebagai satu domain. Kemudian untuk senyawa yang ketiga yaitu SO2, kita lihat struktur Lewisnya sehingga kita bisa tentukan bahwa atom pusatnya adalah unsur S. Dari struktur Lewis tersebut kita bisa lihat bahwa di situ ada 2 pasang elektron terikat dan ada 1 pasang elektron bebas sehingga jumlah domain elektronnya senilai 3. Nah, di sini ada tabel mengenai bentuk molekul. Jika jumlah domainnya 2 dengan notasi VCEPR-nya AX2, itu merupakan bentuk molekulnya linear dengan gambar molekul seperti pada yang ditampilkan pada PPT. Di sini ada contoh molekulnya yaitu BeCl2. Jika jumlah domainnya ada 3 dengan notasi VCEPR-nya AX3, berarti bentuk molekulnya yaitu segitiga datar dengan gambar seperti pada PPT. Contoh molekulnya BCl5. Kemudian jika jumlah domainnya 3, notasi VCPR-nya AX2E1, berarti bentuk molekulnya yaitu bentuk V. Contoh molekulnya yaitu SO2. Jika jumlah domainnya 4, kemudian notasi VCPR-nya AX4, bentuk molekulnya yaitu tetrahedron dengan contoh molekulnya yaitu CH4. Jika jumlah domainnya 4 dengan jumlah PI 3 dan jumlah PeB1, notasi VCEPR-nya AX3E1, berarti bentuk molekulnya piramida trigonal. Contoh molekulnya yaitu NH3. Kemudian jika jumlah domainnya 4 yaitu PEI-nya 2 dan PeB-nya 2 dengan notasi VCEPR-nya AX2E2, untuk molekulnya berbentuk V, contohnya yaitu H2O. Jika jumlah domainnya 5 dengan notasi VCEPR AX5, bentuk molekulnya itu bipiramida trigonal, contohnya PCl5. Kemudian jika jumlah domainnya 5 dengan PEI4 dan PeB1, notasi VCEPR-nya AX4E1, bentuk molekulnya tetrahedral terdispersi, contohnya TeCl4. Kemudian jika jumlah domainnya 5 dengan PEI3 dan PeB-nya 2, sehingga notasi VCEPR-nya AX3E2, bentuk molekulnya berbentuk T, contoh molekulnya yaitu ClF3. Kemudian jika jumlah domainnya 5 dengan PEI-nya 2 dan PeB-nya 3, notasi VCEPR-nya AX2E3, bentuk molekulnya linear, contohnya yaitu XeF2. Kemudian jika jumlah domainnya 6 dengan notasi VCEPR-nya AX6, bentuk molekulnya oktahedron, contohnya yaitu SF6. Kemudian jika jumlah domainnya 6 dengan PEI5 dan PeB1, notasi VCEPR-nya AX5E1, bentuk molekulnya piramida sisi 4, contohnya IF5. Kemudian yang terakhir, jika jumlah domainnya 6 dengan PEI4 dan PeB2, notasi VCEPR-nya AX4E2 dengan bentuk molekul segi 4 planar, contohnya XeF4. Di
di sini ada satu contoh soal terakhir, yaitu ramalkan bentuk molekul dari BeCl2. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan mengenai teori fase EPR dan teori domain elektron, nah di sini secara keseluruhan kita bisa gunakan kedua teori tersebut. Contohnya BeCl2. Nah, BeCl2 ini atom pusatnya yaitu Be. Sebelumnya teman-teman, kita bisa ketahui terlebih dahulu bahwa elektron valensi dari Be itu 2 dan elektron valensi dari Cl itu 7. Nah, di sini kita bisa menggambarkan struktur Lewisnya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa struktur Lewisnya adalah seperti pada gambar tersebut, sehingga bisa kita lihat bahwa pada struktur Lewis tersebut dengan atom pusat Be, kita dapat tentukan bahwa pasangan elektron terikatnya ada 2 dan pasangan elektron bebasnya itu tidak ada. Nah, sehingga dari rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa ketahui bagaimana bentuk molekul dari BeCl2 ini. Nah, di sini jika kita menggunakan rumus AX MEN, sehingga dapat diperoleh bahwa bentuk molekul dari BeCl2 adalah AX2, yaitu berbentuk linear seperti pada gambar yang sudah saya sajikan. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai bentuk molekul, yaitu teori fase EPR dan teori domain elektron. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.